ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, pada 2 pekan yang lalu, Ahad 2 pekan lalu, kita sudah membahas hadis yang sangat panjang dalam bab taubat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya tentang pengalaman dan penuturan Ka'ab bin Malik ketika dia beserta 2 sahabat lainnya yang tidak ikut perang Tabuk dihajar, diboikot oleh Nabi SAW dan seluruh kaum muslimin, sampai-sampai tak ada seorang pun yang menegur mereka, berbicara dengan mereka dan seterusnya. Matan hadisnya sudah kita bacakan pada Ahad 2 pekan yang lalu. Kini kita tinggal membahas fawaid hadis. Dari hadis tadi bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, ibahatul ghanimah li hadhil ummatil marhumah haitsu kanat muharramatan ala man qablaha minal umam. Dibolehkannya ghanimah, halalnya ghanimah bagi umat ini. Padahal ghanimah ini diharamkan bagi umat-umat sebelumnya. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Ini bisa diambil faedah seperti ini dari penuturan Ka'ab. Kata Ka'ab, innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimun yuriduna ira Quraisyin. Rasul SAW dan kaum muslimin keluar karena menghendaki perbekalan kaum Quraisy. Artinya ghanimah. Kedua, al-qitalu yauma badrin lam yakun fardan ainiyan. Bahwa perang Badar ketika itu terjadi, hukumnya tidaklah fardu ain, tapi fardu kifayah. Karena apa? Karena kata Ka'ab bin Malik, "Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr, lam yu'atib ahadun takhallaf anhu." Saya pun absen dari perang Badar, tetapi seorang pun tidak ada yang mencela karena absen dari perang tersebut. Ini menunjukkan bahwa perang Badar bagi kaum muslimin ketika itu hukumnya bukanlah fardu ain. Ketiga, jawazut tahdits bi ni'matillahi azza wa jalla idza lam yakun ala sabilil fakhr wa tarafu war riyah. Bolehnya tahadduts bin ni'mah, bolehnya menyebarkan kenikmatan, nikmat dari Allah, bila menyebarkannya itu bukan dalam rangka berbangga-bangga atau riya atau sombong, tetapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Keempat, bai'atul aqabah kanat min afdali masyahidis sahabah radhiyallahu anhum hatta inna Ka'ban kana la yaraha duna mashhad Badar. Bai'ah Aqabah
bai'ah, ada 70 sekian orang di Bukit Aqabah. Di antaranya Ka'ab. Termasuk momen yang paling utama dalam pandangan sahabat, sampai Ka'ab menyatakan tidak ada bandingannya bai'ah Aqabah selain perang Badar. Kelima, fadilatu ahli al-Aqabah wa Badr wa annahum jailul qudwatil awal wa qarnul uswah al-amsal. Hadis tadi pun menerangkan keutamaan orang-orang yang melakukan bai'atul Aqabah dan perang Badar, dan bahwa mereka itu merupakan generasi yang menjadi tauladan dan generasi yang terbaik pada masanya. Keenam, jawazu ikhbarir rajul an tafritihi wa taqsirihi fi ta'atillahi wa rasulihi wa an sababi dzalik wa ma'ala ilaihi amruhu lil mau'izah wal i'tibar wa la yu'addu dzalika minal mujaharah bil ma'asi. Bolehnya pula seseorang mengabarkan tafritnya, apa tafritnya? Kelalaiannya, dan juga sikap taksirnya, sikap kurangnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, seperti Ka'ab bin Malik ini. Dia kan menceritakan dia sudah persiapan untuk mengikuti perang Tabuk, tapi karena malas nggak jadi, akhirnya tidak ikut perang Tabuk itu. Ini mengabarkan tentang tafrid dan taksir dia, mengabarkan tentang kemalasan dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan sebab-sebabnya. Dan ini diperbolehkan selama tidak dianggap amar munkar nahi ma'ruf, tidak dianggap menyuruh kepada kemungkaran dan melarang dari yang ma'ruf. Jadi bukan dalam rangka mengajak orang kepada kemaksiatannya, bukan seperti itu. Ketujuh, tasliyatul mar'i nafsahu amma lam yaqdir alaihi minal khair bima qudira alaihi min nadhirihi aw khairu minhu. Hadis ini pun menceritakan bolehnya seseorang menghibur dirinya sendiri dari amalan-amalan yang tidak mampu dia lakukan. Sebab di sini siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika perang Tabuk itu sudah pergi, dia menghibur dirinya sendiri. Kisahnya sudah kita jelaskan kemarin. Kedelapan, annal imam idza ra'a maslahatan fi ayastura 'ala ar-ra'yah ba'da ma yahummu bih wa yaqsiduhu min al-'adu wa yuri'u anhu istuhibba lahu dhalika aw yata'ayyanu li hasbil maslahah. Wa min dhalik yanbaghi li amiril jaysh idza arada ghazwatan ayyuriya bi ghairiha li alla yasbiqahu al-jawasis wa nahwihim bitahdhir. Imam, pemimpin, bila dia melihat maslahat untuk menyembunyikan strateginya, maka disunnahkan bagi dia untuk menyembunyikan strategi tersebut, atau hanya memberitahukan kepada orang-orang tertentu kalau memberitahukan itu ada maslahat. Dari sini kita tahu bahwa panglima perang bila ingin perang, bila mau berperang, dia harus menyembunyikan strategi perangnya itu agar tidak tertangkap oleh mata-mata musuh, sehingga sangat mudah dipatahkan oleh musuh yang akan diserangnya. Sebab kemarin waktu perang Tabuk juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu mengarahkan pasukannya ke arah lain, nggak ke arah Tabuk langsung. Jadi musuh menganggap, oh kok ke sana, gitu. Nanti di tengah jalan tanpa diketahui belok menuju ke arah musuh tanpa diketahui oleh musuh.
Berikutnya as-satru wal kitman idza tadammana mafsadatan lam yajuz. Menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu bila di dalamnya terkandung mafsadat, ini tidak boleh. Kalau ada mafsadat tidak boleh disembunyikan. Berikutnya, annal 'abda idza hadarat lahu fursah li qurabatin aw ta'atin aw ibadatin masyru'ah fal jazmu kullal jazmi fi intihaziha wal mubadarah ilaiha wal azzu fi ta'khiriha wa taswifu biha. Seorang hamba bila dia mempunyai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk taat atau untuk melakukan ibadah yang disyariatkan, maka dia harus bersungguh-sungguh sesegera mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk taat. Kalau tidak, akan terjadi seperti yang teralami oleh Ka'ab bin Malik. Jadi dia bilang, kan saya bisa menyediakan perbekalan ini untuk perang, dan sudah belanja kan? Sudah belanja itu. Kesempatan sudah ada, sudah tinggal pergi. Tapi dia tidak melakukan itu karena mengakhir-akhirkan. Nah, besok aja lagi, besok lagi. Akhirnya sudah keburu pergi. Sudah pergi pun dia punya niat, mau nyusul aja gitu. Tapi nggak jadi juga. Berikutnya, lam yakun yatakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ahadu rijalihi salasa. Imam maghmusun alaihi bin nifaq, aw rajulun min ahli al-a'dhar, aw man khalafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li maslahatin, aw ista'malahu 'ala al-Madinah. Tidak ada seorang pun yang absen dari perang Tabuk bersama Rasulullah SAW ketika itu kecuali salah satu di antara tiga golongan. Pertama, mungkin dia munafik. Kedua, mungkin dia laki-laki yang ada uzur, umpamanya sakit, atau orang yang sengaja ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah karena kemaslahatan atau untuk menjaga kota Madinah. Jadi kalau laki-laki semua pergi, tinggal wanita dan anak-anak, gimana kalau ada apa-apa di Madinah? Jadi Rasulullah SAW meninggalkan orang tertentu. Berikutnya, annal imam al-wal muta' la yanbaghi an yuhmila man takhallafa anhu fi ba'd al-umur bal yadhkuruhu li yuraji' at-ta'ah wa yatub fa inna ar-rasul sallam qala bi Tabuk ma fa'ala Ka'ab. Imam atau orang yang ditaati tidak boleh mengabaikan orang-orang yang absen dalam perang, tetapi dia harus mengingatkan, harus ingat agar orang-orang bisa taat dan bertobat. Sebab Rasulullah SAW di waktu di Tabuk juga mengatakan apa yang dilakukan Ka'ab. Jadi dia tahu Ka'ab nggak ikut, lalu bertanya, kemana Ka'ab? Yang berikutnya, jawazu ta'n fir rajul bima yaghlibu ala ijtihadi ta'in hamiyatan wa dzabban anillahi wa rasulih. Bolehnya mento'an, mencaci, mencela orang yang memang layak dicela karena dia melanggar nas sebagai pemeliharaan dan pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya, seperti Ka'ab dicela oleh Rasul SAW, oleh para sahabat, bahkan dihajar tadi, di boikot. Berikutnya, as-sunnatu lil qadim min as-safar ay yabda'a bi baitillah qabla baitihi fa yusalli fihi rak'atain. Disunnahkan bagi orang yang baru datang dari safar, dia harus memulai masuk Baitullah dulu sebelum masuk rumahnya untuk sholat 2 rakaat di sana. Sebab Rasulullah SAW pulang dari Tabuk pun ke masjid, lalu sholat, lalu duduk. Yang berikutnya, anna Rasul SAW kana yaqbalu alaniyata man adharul Islam minal munafiqin wa yukilu sariratahu ila Allah wa yajri alaihi hukmudz zahir la yu'aqibuhu. Rasul SAW menerima zahir orang-orang yang menzahirkan keislaman di kalangan orang-orang munafik. Jadi begitu Rasul SAW datang, orang-orang munafik yang gak ikut perang kan datang.
lalu mengungkapkan uzur, ya Rasulullah saya begini-begini, dan Rasulullah menerima itu sebatas apa yang terlihat secara zahir, menerima, sudah memaafkan dan memintakan ampun untuk Allah, dan menyerahkan aspek batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang berlaku adalah hukum zahir, dan orang-orang munafik tidak diiqab, tidak diberi sanksi. Tapi Ka'ab bin Malik dengan 2 orang kan enggak berdusta tuh. Ya Rasulullah, terus terang saya tidak punya uzur. Kalau saya mau punya alasan, saya itu orang yang pandai beralasan. Pasti engkau akan menerima, engkau akan ridho ketika ini. Gitu kan kata Ka'ab. Tapi saya tidak mau begitu. Saya tidak mau berdusta kepada engkau. Saya enggak punya alasan. Akhirnya diberi sanksi kan, sampai diboikot. Jadi kalau Ka'ab antara batin dengan zahir itu sesuai. Tapi kalau orang-orang munafik lahirnya berbeda dengan batinnya. Berikutnya tarkul imami wal hakim raddas salam ala man ahdatsa hadasan ta'diban lahu wa jazran li ghairihi. Fa inna Rasul sallam lam yunqal annahu radda ala Ka'ab as-salam bal qabala salamahu bitabassumil mughdib. Imam atau hakim tidak boleh menjawab salam kepada orang yang mengada-adakan kebid'ahan sebagai pelajaran bagi dia dan sebagai peringatan bagi yang lain. Karena Rasul SAW tidak diceritakan bahwa beliau menjawab salam Ka'ab. Ketika Ka'ab itu kan salam waktu itu kan. Jawaban beliau kepada salamnya hanya bitabassumul mughdib, dengan senyum sinis. Seperti yang diceritakan kemarin, senyum sinis. Kata Ka'ab, aku melihat bibir Rasul SAW, apakah bergerak enggak? Tapi beliau hanya tersenyum sinis. Sakit sekali kan. Rasul SAW tidak menjawab salam Ka'ab waktu itu, ketika dihajar. Terus as-sidqu manjatun faqad waffaqallahu Ka'ab wa sahibaihi fima ja'u bihi min as-sidqi wa lam yakhdhulhum hatta kadzabu wa i'tadharu bighairil haqq fasalahat ajilatuhum wa fasadat aqibatuhum kullal fasad. Kejujuran ini menyelamatkan. Allah telah memberi taufik kepada Ka'ab dan 2 sahabatnya ketika 3 orang yang datang kepada Rasulullah dengan jujur, yaitu tidak punya alasan untuk perang, tidak ikut Tabuk gitu. Jujur itu, walaupun akibatnya dihukum, tetapi hanya sementara, tapi nanti diterima tobatnya. Tetapi orang-orang munafik, mereka berdusta dan mengemukakan alasan secara tidak benar, dan saat itu alasannya diterima oleh Rasulullah SAW. Fasaluhat ajilatuhum, jadi seketika itu juga mereka maslahat, beres apa? Selamat dari sanksi. Tidak diboikot, tidak dimusuhi, tapi biasa diterima. Tapi wasadat akibatuhum, tapi di akhirnya setelah Allah membongkar kemunafikan mereka, barulah mereka diberi sanksi. Fasad. Berikutnya jawazu dukhulil insan dara sahibihi wa jarahu wa jarihi idza alima ridahu bidzalik wa illam yasta'dhinhu wa dhahiruhu fi qawli Ka'ab hatta idza tala dzalika alayya tasawwartu jidara haid Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabun nas ilayya. Bolehnya seseorang masuk rumah sahabatnya atau tetangganya bila dia yakin bahwa tetangga atau sahabatnya itu ridho, walaupun tidak minta izin. Geblus saja masuk dengan keyakinan bahwa pemiliknya ini ridho, nggak akan apa-apa, sudah terbiasa. Ini terlihat di dalam ucapan Ka'ab, kata Ka'ab, hatta idza tala dzalika alayya, sampai ketika hal itu lama berlangsung. Jadi dia diboikot, nggak ada yang menegur dia, menyapa dia. Lalu tasawwartu jidara haid Abi Qatadah, aku meloncati pagar dinding Abu Qatadah, dan dia adalah anak pamanku, wa habun nas ilayya, dan orang yang paling aku cintai, paling aku sukai. Jadi masuk ke rumah tanpa izin, tanpa apa. Salam,
dijawab, lalu ditanya tapi tidak, salamnya tidak dijawab dan pertanyaan tidak dijawab juga. Hanya dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya begitu. Para orang yang paling dekat, sahabat dekat. Berikutnya alfadul kinayat la yaqau biha syai'un idza lam yanwi al-qailu dzalika wa hadha dhahirun fi qouli Ka'ab li imraatihi alhiqi bi ahliki dalilun ala annahu lam yaqa bi hadha al-lafdh bi hadhihi al-lafdhah wa amsalha talaqun ma lam yanwi dzalik. Lafaz-lafaz kiasan, kata-kata kiasan ini tidak berpengaruh apa-apa selama orang yang mengucapkannya tidak meniatkan demikian. Ini terlihat dalam ucapan Ka'ab kepada istrinya, kan, ketika Ka'ab tidak ditegur, tidak disapa, sudah stres, datang utusan bahwa Ka'ab itu harus menjauhi istrinya juga, tidak boleh. Kata Ka'ab kepada istri, alhiqi bi ahli, kamu sekarang pulang ke keluarga, ke orang tua. Kalau si suami meniatkan ucapannya itu menceraikannya, jatuh talak. Walaupun dengan lafaz kamu pulang ke saudaramu. Dan dari sini nanti dia diambil juga suatu faedah lain bahwa mentalak atau mencerai tidak harus dengan lafaz yang mubadarah, tidak harus dengan lafaz yang eksplisit. Saya cerai kamu, nggak harus. Tetapi juga boleh dengan lafaz lain yang maknanya seperti itu dan diniatkan begitu. Sudah saya pulangkan kamu ke orang tuamu dan niat cerai, itu sudah cerai. Tapi di sini alfadul kinayat la yaqu bi'asyan idza lam yanwil qailu dzalik. Jadi lafaz kinayah kiasan kalau si orang yang mengatakannya tidak meniatkan begitu, tidak jatuh. Seperti Ka'ab kepada istrinya, pulang kamu ke istrimu. Dan ini menunjukkan dengan lafaz ini tidak jatuh talak karena si Ka'ab ini tidak meniatkan demikian. Pulang ke keluargamu. Oh gitu. Ya, pulanglah kamu ke keluargamu. Ya, bukan ke istrimu. Pulanglah kamu ke keluargamu. Ucapan ini ke istrinya diucapkan. Jadi mau dipulangkan ke mertuanya, ya. Berikutnya, istihbabu sujudi syukri wa qad sajada Ka'ab hina sami'a sautal mubashshir wa zahiruhu anna hadhihi 'adatu sahabah radhiyallahu anhum. Disunnahkannya sujud syukur. Dan Ka'ab sudah sujud ketika mendengar ucapan orang yang memberikan berita gembira bahwa taubat Ka'ab diterima. Dan zahir hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan sahabat itu demikian. Kalau mendengar berita gembira langsung sujud syukur. Berikutnya hirsus sahabah 'alal khair wa hubbuhum dzalika li ba'dihim ba'dha. Fa fi istibaqi sahibil faras war raqi 'ala sal'in dalilun ala dzalika